Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Silakan laci-lacinya yang kotor-kotor bisa diambil sama-samanya dan buang di tempat sampah. Memulai pelajaran, Ibu mempunyai tepuk semangat. Seperti ini ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa anak-anak? Ya. Nah, sekarang ini sedang musim apa anak-anak? Ya benar, sedang musim hujan. Kalau musim hujan biasanya terjadi apa? Ya benar, terjadi banjir. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang teks apa saja? Ya benar. Sekarang kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu mengenai teks eksplanasi? Atau kata lain dari teks eksplanasi? Ya benar, teks penjelasan. Pengertian dari teks eksplanasi sudah tahu? Belum? Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses atau terbentuknya fenomena baik sosial maupun fenomena alam. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok berpasang-pasangan ya. Silakan satu bangku, satu pasangan. Dan ini Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi ya, seperti ini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak, sudah? Ya. Anak-anak, struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu berisikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas berisikan penjelasan proses dari terjadinya suatu peristiwa dari topik tersebut, dan biasanya mengandung jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana proses itu terjadi. Struktur yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan berisikan simpulan dari pernyataan tentang topik yang dibahas. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa amati teks yang telah Ibu bagikan ya. Coba kalian amati teks yang telah Ibu berikan. Nah, lihat paragraf pertama. Paragraf pertama itu termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, di mana teks tersebut menjelaskan mengenai gambaran tentang banjir. Coba kalian lihat pada kalimat kedua. Banjir ialah keadaan di mana tanah tidak bisa meresap air dengan sempurna sehingga air yang terletak pada permukaan tanah jadi tergenang. Nah, ini termasuk dari gambaran umum tentang banjir. Nah, sekarang kalian amati paragraf kedua dan paragraf ketiga yang telah kalian baca. Pada paragraf kedua, itu berisikan tentang sistem irigasi yang kurang baik dapat mengakibatkan banjir. Dan paragraf ketiga itu berisikan tentang sampah dapat mengakibatkan banjir. Nah, paragraf kedua dan ketiga ini termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi yang berupa deret penjelasan, yang dimana menjelaskan proses terjadinya banjir. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita coba membuat pertanyaan mengapa di paragraf ketiga ya. Mengapa sampah dapat mengakibatkan banjir? Jawabannya pada paragraf ketiga mulai dari kalimat kedua. Sampah yang tidak dikelola dengan baik hendak berakhir pada pembuangan atau saluran air.
Lama-kelamaan sampah pada saluran air ini hendak tertimbun serta kala terjadi hujan rimbun. Air hujan yang sepatutnya melewati saluran tidak bisa mengalir lagi sebab terhalang sampah. Nah, dari yang Ibu jelaskan ini bahwa paragraf ketiga termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi berupa deret penjelas. Begitupun di paragraf kedua ya anak-anak. Sampai di sini paham? Ya. Nah, sekarang kalian amati paragraf keempat. Untuk mengatasi musibah langganan banjir yang terus terjalin di Jakarta, diperlukan rekonstruksi sistem irigasi dengan membiarkan tanah terbuka. Dibutuhkan pula pemahaman warga untuk tidak membangun taman rumah yang seluruhnya ditutupi oleh semen. Dan yang sangat dicermati merupakan pengelolaan sampah khususnya limbah rumah tangga yang dikira sepele tetapi berakibat besar. Nah, dari paragraf keempat termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi yang berupa kesimpulan cara mengatasi terjadinya banjir. Sampai di sini paham anak-anak mengenai struktur teks eksplanasi? Ya. Sekarang cara menulis teks eksplanasi. Pertama, kalian harus mencari topik yang akan dibahas. Misalnya saja tadi ya banjir. Nah, selanjutnya kalian menulis pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu tentang penjelasan banjir secara umum. Misalnya saja, banjir adalah suatu fenomena alam yang terjadi di dataran rendah karena meluapnya air sungai. Nah, itu sudah termasuk pernyataan umum. Nah, kalian nanti tinggal menambah-nambahkan. Lalu, yang kedua, urutan sebab akibat. Kalian menulis apa saja yang akan kalian bahas. Misal pertama tentang membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan banjir. Nah, itu untuk paragraf kedua. Nah, untuk paragraf ketiganya misalnya kalian membahas tentang curah hujan yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan banjir. Yang ketiga, menuliskan interpretasi yaitu kesimpulan. Kesimpulannya cara mengatasi. Misalnya saja, jadi cara mengatasi terjadinya banjir yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, lalu membuat sistem irigasi yang baik dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak sudah paham? Adakah yang menggunakan kalimat tidak baku di teks tersebut? Ya benar ada, yaitu pada paragraf kedua kalimat kelima ya anak-anak, bahwa di situ banjir di kota Jakarta jadi sesuatu perihal yang enggak heran lagi. Nah, kata enggak itu bukan termasuk kata baku ya, jadi kata bakunya itu tidak. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, ini ada gambar kebakaran, tanah longsor, hujan, dan gunung meletus. Nah, kalian setiap kelompok memilih satu peristiwa saja. Satu peristiwa saja. Lalu membuat teks eksplanasi sesuai gambar yang kalian pilih. Nah, selanjutnya kalian boleh lebih dari 4 paragraf. Yang terpenting 3 struktur dari teks eksplanasi sudah terpenuhi. Sampai di sini paham? Sudah selesai anak-anak? Ya, silakan. Yang ingin maju silakan ke depan. Ya, benar sekali ya yang dibacakan teks eksplanasi yang dibacakan teman kalian bahwa sudah mengandung unsur dari teks eksplanasi. Tadi kita belajar apa saja anak-anak? Mengandung berapa struktur? Ya benar, ada 3 struktur. Struktur yang pertama pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, sekarang kalian berkemas-kemas
Lalu ketua kelas memimpin doa. Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Makan makanan yang bergizi ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.